Artinya, kalau tidak puasa bukan orang beriman. Jadi Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan atas kamu, alaikumusyamu, kamu semua ini adalah wajib kutiba berpuasa. Untuk orang beriman aja. Kalau nggak puasa, nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum kalian juga puasa juga ada, ya, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi puasa itu adalah tempatnya kita untuk beribadah, tempatnya kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lapar. Ini orang lapar ini biasanya dia lebih banyak ibadahnya. Kenapa? Nafsunya udah kurang. Tapi kalau udah kenyang banyak makan, ya kan? Banyak makan, banyak malesnya, banyak pengolernya. Betul. Sembahyang dikit, ngajinya kadang-kadang selembar udah cukup. Tapi kalau Ramadan, wah dia fokuskan, dia giatkan, dia tambahkan lagi. Yang biasanya itu dia jarang salat sunnah, dia tingkatkan salat sunnah. Yang dia jarang baca Quran, dia baca Quran. Apalagi Ramadan itu bulannya Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzina unzila fihi Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan itu adalah unzila, Allah diturunkan itu fihi dalam Ramadan Al-Quran. Nuzul Quran di bulan Ramadan. Jadi bulan itu mulia sekali. Sudah Al-Quran diturunkan di Ramadan, kemudian ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu malam Lailatul Qadar. Wah, jadi kalau kita nggak dapat apa-apa tuh rugi. Umur tambah terus, nggak ada umur berbalik ke anum kekanakan lagi, tidak kan? Tambah tua, tambah tua. Ya, kalau kita bisa ketemu lagi Ramadan yang akan datang tahun depan. Jangan dianggap sepele. Kita nggak puasa, kita menyia-nyiakan itu Ramadan, kita buang-buang aja itu Ramadan, ya. Malamnya kita tidur, malamnya kita main-main, rugi. Kata Rasulullah SAW sabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa, soma, dia berpuasa iman, dengan iman tasdik, dia percaya itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wahtisaban, dia ikhlas, enggak karena nyaman dengan kawan, karena nyaman dengan mituha, ikhlas dia puasanya, memang karena Allah Taala ihtisab, iman. Orang itu kata Rasulullah, dia puasa dengan iman, dengan ikhlas, ghufira, Allah ampuni lahu, baginya tadi itu mata qaddama, yang dulu akan diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hapus sudah. Inti maksiat yang tahun yang dulu kan banyak dosa, inti banyak salah. Tapi ini puasa habis sampai Ramadan, ghufira, diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan jadi maksiat lagi nanti. Wah, ini kan ada bulan ampunan nih, inti maksiat aja jangan. Itu. Jadi man goma Ramadhana imanan, siapa orang yang goma menegakkan sholat di malam harinya, tarawih, tasbih, witir, qiraatul Quran, goma, bangun, bukan nama, bukan tidur, tapi goma di malam harinya dengan iman, dengan ihtisab, dengan dia ikhlas, ghufirullahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampuni juga dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, luar biasa Ramadan. Ramadan itu buka puasa itu udah dapat luar biasa. Itu buka puasa nih. Ini kata Rasulullah, farhatan, dua kebahagiaan, dua kesenangan. Farhatan, yang pertama apa kebahagiaannya? Ketika ente buka puasa, ente akan senang. Ente buka puasa, senang. Antar lagi nih, ada takjil, depan makan, ada sate, ada selontong, ada macam-macam, senang. Yang kada puasa, kada senang. Banyak juga kan orang yang takjil tuh, ada yang ada puasa di situ kan.
Empat-empat juga buka juga. Tapi orang yang puasa lihat itu wah senang bahagia. Farhatan kata Rasulullah, dua bahagia ini al-iftar apa? Indal iftar. Ya, dia ketika ingin berbuka puasa itu senang melihat. Walaupun kurma aja, walaupun dengan air putih yang dia buka tadi itu senang bahagia. Dan kedua, dia akan mendapatkan kesenangan nanti di akhir kiamat bertemu dengan Rabbih, dengan Rabbahnya, dengan Tuhannya nanti. Di qa'ida Rabbih, dia akan bertemu dengan Allah, dia senang. Kenapa? Dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa tadi itu. Jadi banyak mengandung itu dalam Ramadan tadi, semuanya akan mengandung pahala-pahala dan keberkahan di situ. Dan pahalanya orang puasa itu bukan lagi dia itu dapat dari malaikat rakib atid dicatat oleh malaikat, enggak, tapi Allah langsung yang berikan pahalanya. Wa ana ajzi bihi, karena aku Allah langsung memberikan dia pahala. Bayangkan biar. Jadi rugi. Ya, jangan kita ini buat cuma tahunan aja. Rame-rame puasa ini, tapi pahami makna Ramadan itu. Pahami makna daripada Ramadan itu, apa sih Ramadan itu? Bukan bulan sembarangan itu. Bukan bulan biasa. Ya kan? Bukan bulan Desember, bukan bulan Januari, bukan. Ini bulan Ramadan. Bulan yang agung, bulan mulia sudah. Inti harus hormati, ya. Diamnya orang puasa itu, inti diam aja, nggak usah ngomong. Itu udah tasbih dikatakan, zikir. Ini terjadi puasa, diam, nggak usah ngomong inti. Itu diamnya inti itu udah dihitung tasbih. Itu bisa nggak tasbih seharian? Subhanallah, subhanallah. Kok tidak? Inti diam aja di puasa, itu hitung tasbih. Wa naumuhu, tidurnya orang puasa ibadah, dihitung ibadah. Inti kalau guring hari biasa gak dapat pahala inti. Tapi kalau inti tidur di Ramadan tapi inti puasa ya. Kalau inti gak puasa ya sama aja. Ini udah ada puasa guring pulang seharian. Inti puasa itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan guringnya sampai sore. Duhur kada sembahyang, asar kada sembahyang jangan. Ya. Bangun zuhur, guring lagi, bangun asar, guring lah lagi. Ini cuma kira-kira aja, tapi jangan diumpatin dengan ini. Ya, jadi semuanya mengandung pahala. Ya, daripada kita kan puasa bangun tapi kita ghibah, kita adu domba, ini kan hanya nggak dapat pahala. Ya, kalau orang puasa nih, inti masih ghibah, kita masih adu domba, namimah, masih kita itu kidip, masih bohong, itu sia-sia puasanya, pahalanya nggak dapat. Tapi kewajibannya dapat, selesai dia kewajiban dia. Tapi pahalanya nggak dapat. Pahalanya nggak dapat. Kamin shaim, laisa min siyamihi ilal ju' wal atash. Banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala puasanya. Tapi yang dia dapatkan apa? Lapar dan haus aja. Jadi 5 ini kata Rasulullah akan membatalkan pahala puasa. 5 macam itu. Yang pertama apa? Kata Rasulullah, khamsun yufattirna shaim. 5 perkara ini membatalkan pahala puasa. Yang pertama kidib, dusta. Itu haum ngeramput aja di bulan puasa. Berjualan di pasar mengeramput orang. Puasa dia, itu puasa, tapi mengeramput orang. Batal pahala puasanya. Kemudian yang kedua al-ghibatu, yaitu menyebutkan atau menceritakan kejelekan saudaranya. Kalau dia dengar dia tidak senang, itu namanya ghibah. Kalau nggak benar berarti fitnah. Ini benar loh ini ceritakan. Bujurnya tuh, bujur. Ayatnya tuh bujur, ini tuh kada bujur, itu ceritakan, itu ghibah nggak. Tapi kalau bujur kalau bujur fitnah ya, tapi kalau bujur ghibah. Jadi dua-dua dosa semua itu. Ghibah itu ya ketujuh, ini kan ada orang kebiasaan, memang ketujuhnya itu menggosip. Kebiasaan ini sudah namanya itu. Apalagi bebinian. Wah, kalau bebinian sudah lulusan gosip, ini makanannya hari-hari. Kalau kata gosip ada nyaman. Nah, ini Ramadan ampe sudah, lebih diam aja. Lebih hinip, lebih aman. Guring aja udah. Masak di dapur aja udah. Selesai. Yang ketiga adalah an-namimah. Namimah itu adalah adu domba. Adu domba ini menceritakan, memindahkan pembicaraan, tapi tujuannya lil ghustil iftitan,
tujuannya memfitnah. Si anu tuh lah, pian tuh dipatahkannya anu kantutnya tuh bau jadi. Karena di sini pulang pernah bilang anu tuh pian disampatnya kecek itu bau ya. Berkelahi dua nih. Berkelahi gagal disinggung orang ini aja. Berkelahi. Itu ngarannya apa? Atau domba namanya namimah. Kalau di Ramadan jangan lagi ada domba. Ya, mengislahkan lebih baik. Jangan kena ya ibarat ini kan bahasanya kan kepala dua, sini baik, situ baik. Kisahnya saja baik tapi supaya berkelahi di dua orang ini. Nah, ini al domba ini ya bahaya sekali. Kata Rasulullah SAW sabda, la yadkhuluna al-jannah an-namam. Tidak masuk surga orang yang ketujuh namam, ada domba. Enggak masuk surga kata Rasulullah. Ya, kenapa? Karena ini orang bahaya, bisa hancur negara karena ada domba. Negara tuh hancur. Ada yang tukang ada domba. Satu orang aja hancur negara. Ada dalam rumah tangga pun juga bisa berkelahian gara-gara 3 orang aja. Ada di majelis pun juga ada juga tukang ada domba juga ada. Bisa berkelahian majelis antar majelis. Ada. Nah ini bahaya. Jadi nanti Ramadan udah kita ambil, niatkan masuk Ramadan udah kita berusaha kita ambil untuk jangan riba, jangan dusta dan sebagainya. Ya, yang keempat adalah an-nazaratu bisyahwat, memandang dengan syahwat. Ramadan juga membatalkan puasa, apalagi pacaran. Apalagi pacaran. Memandang dengan syahwatnya sudah batal itu puasa, apalagi itu kan berdua. Ngabuburit di jerawat bawa pacar. Puasa apa itu namanya? Ngabuburit habis subuh jalan-jalan dengan pacarnya. Ini namanya bukan nazaratul syahwat lagi, tapi ini udah syahwatnya udah lebih sudah. Jadi ampihlah itulah puasa-puasa bujur-bujur. Dan yang kelima adalah akaulul zur, sumpah palsu juga termasuk daripada membatalkan pahala puasa. Sumpah itu tuh dusta, ya. Nah, ini sumpah artinya tidak benar tapi itu bersumpah juga membatalkan puasa, ya. Semoga kita semuanya ini menjadi orang-orang yang bisa sampai nanti bulan Ramadan insyaallah, ya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini dulu ya. Nanti insyaallah kalau belum habis ceramah ini karena nanti belum bisa ceramahan lagi. Cukup sedikit aja dulu lah. Nanti belum sambung lagi insyaallah. Ya, karena ini kita amplopnya masalahnya kencang lagi dikit. Bujur ya. Aku isikin. Oke, jadi kita mudah-mudahan juga insyaallah ulun mengumumkan akan mengadakan juga ziarah kubro ya. Ziarah kubro ini ziarah rame-rame. Tahun sekali kita adakan di Sampit dan itu belum semua kita majelis Sampit juga alhamdulillah bergabung banyak ya. Ini akan kita jadikan tahunan insyaallah di penghujung Syaban hampir Ramadan ya. 3 hari Ramadan kita menziarahi dulu di daerah bawah dulu. Nanti tahun yang akan datang kita lihat situasi yang sekarang nanti ini kayak apa responnya orang hadir kayak apa kan. Kita karena tahu lagi ini hanya mau mencoba aja, memulai dulu. Nah kita mulai daripada Habib Hamid Asegaf, kemudian itu Habib Wardul Gais di Keramat, kemudian itu di sini Guru Gajali, kemudian di Makam Habaib terakhir ya. Nanti situ nanti ada tausiahnya, Habib dari luar daerah juga akan datang, mungkin ada kiai dari luar daerah juga datang. Jadi sama-sama ya, mohon dukungannya ya, sama-sama kita menghadiri ziarah kubra ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.